Pada saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, Bandar Lampung adalah kota yang memiliki keunggulan, letak geografis yang strategis dengan potensi jasa, perdagangan, dan pariwisata. Dengan potensi dan kekuatan ini, Bandar Lampung harus menjadi kota yang maju, modern, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Bahkan harus menjadi pusat pertumbuhan regional di Sumatera. Tetapi yang terjadi saat ini, potensi belum tergali secara optimal, serta masih dihadapkan dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah, transportasi kota tidak tertata, banjir masih menghiasi kota, sampah ada di mana-mana, semrawutnya tata kota dan fasilitas umum yang masih buruk, serta suasana masyarakat yang tidak nyaman. Terlebih saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, program prioritas yang inovatif dan kreatif yang paling utama saya selama 5 tahun ke depan adalah melaksanakan pemerataan kesejahteraan dengan membuka 100.000 lapangan kerja baru di sektor usaha, pelatihan wirausaha dan bantuan modal 5 juta rupiah bagi UMKM yang sudah ada ataupun baru termasuk kalangan milenial, mengentaskan kemiskinan lewat bantuan pangan bergizi 2 juta rupiah per kepala keluarga per tahun, mewujudkan pendidikan yang unggul, meningkatkan kesejahteraan guru, memberikan bantuan senilai 2 juta rupiah per tahun bagi siswa kurang mampu, serta membantu pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Kita juga akan rebut kembali Piala Adipura. Kita akan buat wajah kota menjadi indah, bersih, dan tertata, disertai ruang terbuka hijau di setiap kecamatan. Mari bersatu, wujudkan Bandar Lampung baru, Bandar Lampung yang bersih, aman, religius, dan unggul. Saya Riko Menoza, calon wali kota Bandar Lampung, nomor urut 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih calon nomor urut 1. Kita lanjutkan mendengarkan visi misi dari calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Bapak Yusuf sudah siap? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, kami pasangan nomor 2, Bapak Yusuf Kohar dan Bapak Tulus Purnomo, yang sering disebut dengan YouTuber Yusuf Tulus Bersama Rakyat, Bandar Lampung Makmur, mempunyai visi dan misi yaitu Bandar Lampung makmur, unggul, dan berkeadilan. Sedangkan misi yaitu membangun kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat. Jadi kita bangun yang namanya adanya klaster-klaster ekonomi, sentra-sentra ekonomi, tumbuhnya sektor real, tumbuhnya industri kreatif, dan tumbuhnya usaha kecil menengah dan startup yang tumbuh di Lampung dan akan mencetak yaitu 10.000 wirausaha baru di Bandar Lampung. Dan pasar-pasar kita akan bagusin dan bersihkan, jadi pasarnya bagus. Terus yang kedua, mewujudkan infrastruktur lingkungan yang bersih dan rapi. Jadi kalau daerah itu banjir, kita harus bisa atasin banjirnya. Dan kalau daerah itu debu, kita harus bisa atasin. Jadi jalan, trotoar, saluran air, penghijauan, dan lampu jalan itu harus berstandar. Jadi jangan main-main lagi dengan proyek. Nomor 2, 3 yaitu mewujudkan SDM yang unggul, tangguh, dan punya integritas yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai agama dan berkarakter. Jadi supaya kita fokus pendidikan kita yaitu ke pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan dan kesehatan sudah baik, sekolahnya gratis, memang betul-betul gratis juga, jangan sampai ada sumbangan dan lain-lain. Jadi kalau gratis benar, baik kesehatan maupun pendidikan. Yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis antar warga. Jadi yaitu kita kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bersosial harmonis sehingga Lampung damai, Lampung tidak ada kericuhan dan sebagainya. Yang kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel berbasiskan elektronik. Jadi naruhkan pejabat di pemerintahan ini tidak lagi main-main dengan proyek. Memang lelang jabatan. Jadi dia duduk berdasarkan kompetensinya dan nantinya akan mempunyai inovasi dan kreativitas sehingga kita tidak anti kritik. Jadi silakan mengkritik dan data PKH, data rastra
kita akan perbaiki. Data kependudukan kita akan perbaikan. Baik, tentu kita akan mendengarkan visi misi yang terakhir dari calon nomor urut 3. Ibu Eva, dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, deadline kami adalah lanjutkan. Izinkan saya, Eva Duyana, calon wali kota nomor urut 3, ingin menyampaikan visi misi kami. Kita semua tahu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, pembangunan di Kota Bandar Lampung sangat pesat. Berbagai program pro rakyat yang telah digulirkan oleh pemerintah, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di daerah. Dalam meningkatkan kesejahteraan, kami berkomitmen melanjutkan program kesehatan gratis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan gratis dan berkualitas, membangun infrastruktur, jalan dan jembatan. Jika jalan kita bagus, tentu ekonomi kita akan meningkat dan keamanan akan terjamin. Jika ekonomi meningkat, maka usaha makro, kecil menengah atau UKM tentu akan bertumbuh berkembang. Jika UKM bagus, akan mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan akan menurun. Jika usaha dipermudah dan dipercepat, maka pembangunan daerah juga akan cepat dan juga mengurangi pengangguran yang ada di Kota Bandar Lampung. Jika mengurangi pengangguran, maka pembangunan di daerah ini untuk kemiskinannya akan berkurang. Jika semua program telah terlaksana, saya yakin masyarakat Kota Bandar Lampung akan merasakan program yang telah dilanjutkan oleh pemerintah yang lalu. Dan saya juga berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang lalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon wali kota Bandar Lampung yang sudah menyampaikan visi misinya masing-masing. Selanjutnya, apa strategi yang akan Bapak lakukan jika terpilih sebagai wali kota untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung? baik, Ibu Eva, saya akan mengulangi pertanyaannya agar dapat didengar dengan jelas. Hasil inventarisasi penggunaan lahan selama 10 tahun di wilayah Kota Bandar Lampung didominasi dari perumahan, perusahaan, dan industri. Ruang terbuka hijau yang terpenuhi di Kota Bandar Lampung sekitar 11,08%, sedangkan angka idealnya 20%. Ruang terbuka hijau di dalam kota dapat menekan perubahan iklim dan mampu menjadi mitigasi dalam laju emisi gas rumah kaca, terutama di wilayah Kota Bandar Lampung. Apa strategi yang Ibu akan lakukan? Kota Bandar Lampung penduduknya 1 juta lebih, sangat padat. Nanti kalau saya jadi wali Kota Bandar Lampung, di mana nanti lahan-lahan yang ini akan kita tanamkan, karena sekarang ini banyak sekali perumahan-perumahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi nanti akan kita tanam di tempat-tempat mana seperti di pertengahan perjalanan supaya nanti di mana kalau ada hujan juga tidak akan banjir. Karena sekali lagi, karena penduduk Kota Bandar Lampung ini sangat padat sekali, maka dari itu saya nanti kalau sudah menjadi wali kota bersama wakil saya mengutamakan adalah kepada seluruh masyarakat untuk gimana caranya kita akan menanam pohon di tempatnya masing-masing. Karena kepadatan penduduk ini kita tidak bisa menggusur tanah yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan visi misi saya juga tidak pernah akan menyusahkan orang lain. Jadi saya ingin sekali untuk lahan tidur nanti, karena padat penduduk ini kebanyakan sekali kita sudah banyak perumahan-perumahan yang punya kaplingnya. Dan kita tidak bisa sekali untuk menggesernya lagi. Jadi satu-satunya cara adalah kami nanti akan membangun di mana, akan menanam di mana tempat-tempat seperti di jalan atau di taman-taman yang ada nanti akan kita tanami supaya penghijauan di Kota Bandar Lampung terus ada. Sekali lagi, di Kota Bandar Lampung padat sekali penduduknya dan semua tanah yang ada di Kota Bandar Lampung ini sudah ada kaplingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih calonnya. Menurut pandangan Bapak, apakah pembangunan infrastruktur, yakni jembatan layang yang bertebaran dilakukan oleh Wali Kota Bandar Lampung saat ini sudah mencapai titik proporsional sehingga tidak perlu ditambahkan lagi dan menemukan prioritas pembangunan lainnya? Atau sebaliknya masih perlu ditambah lagi banyak jembatan layang sehingga Kota Bandar Lampung bisa populer sebagai Kota Jembatan Layang?
Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda Jembatan berbicara. layang adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemacetan. Solusi yang dibangun oleh wali kota hari ini adalah saya kira sudah terlalu berlebihan. Artinya pembangunan-pembangunan yang dilakukan ini tidak melihat dari skala prioritas. Tidak semua simpang 4 termasuk jalur kereta api harus dibangun jalan layang. Sementara kita masih tertinggal terkait masalah pembangunan infrastruktur yang lain. Jalan lingkungan masih banyak yang belum baik, termasuk bagaimana keindahan tata kota yang ada di jalan-jalan protokol, drainase pada setiap musim penghujan selalu masalahnya masalah yang sama. Kemudian juga tadi saya katakan sungai-sungai yang ada melintasi daerah bantar tempat tinggal penduduk ini juga perlu dinormalisasi. Bagaimana pada saatnya musim penghujan mereka tidak merasakan masalah-masalah yang selalu timbul setiap tahunnya, termasuk juga bagaimana kita melakukan reboisasi untuk mengatasi adanya banjir-banjir tersebut supaya pada saatnya mereka tidak pembangunan ini seperti tidak ada konsep. Jadi saya kira ke depan pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dilakukan sudah cukup, dan ke depan kita akan memperbaiki infrastruktur dengan cara-cara yang lain. Salah satunya bagaimana kita drainase kita besarkan supaya pada saat musim hujan tidak lagi hal-hal yang timbul seperti masalah-masalah hari ini. Dan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 75,41%. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi September 2019, yaitu sebesar 75,08%. Angka kemiskinan diprediksi akan semakin meningkat usai pandemi, dan di sisi lain tingkat pengangguran juga akan semakin tinggi. Bagaimana pendapat saudara jika melihat data tersebut? Dan jika saudara terpilih sebagai wali kota Bandar Lampung, apa yang akan saudara lakukan untuk mengentaskan kemiskinan di kota Bandar Lampung? Kemiskinan kita semakin meningkat, makanya kita di sini supaya bagaimana menciptakan lapangan kerja, menarik investasi investor yang masuk ke Bandar Lampung ini, supaya memang perizinan itu betul-betul kita akan perbaikin. Jadi memang online sistem itu akan dilakukan sehingga banyak investor yang akan datang ke Lampung ini untuk menanamkan modalnya sehingga lapangan kerja akan tercipta. Terus yang kedua, kita akan menciptakan yaitu wirausaha baru. Tadi sudah saya sebutkan bahwa wirausaha 10.000 wirausaha akan kita ciptakan. Bagaimana kita membimbing, mendidik, mendampingin supaya yang namanya usaha kecil menengah akan muncul di Bandar Lampung ini, dan usaha-usaha ini akan jalan, dan startup di Bandar Lampung ini akan bermunculan. Itu yang akan kita dorong, dididik, didampingin, dan difasilitasin oleh pemerintah kota Bandar Lampung yang betul-betul difasilitasin. Dan jangan sampai program ini hanya bersifat proyek, karena saya tahu bahwa kadang-kadang habis duit, habis proyek. Tapi benar-benar kita akan lakukan program ini secara terencana, dan kita dampingin, kita fasilitasin, dan kita dorong sehingga wirausaha baru akan muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Riko Menoza. Terima kasih. Pak Yusuf, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait menyangkut masalah program pemerintah Kota Bandar Lampung yang saat ini sudah berjalan seperti Bina Lingkungan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan program keagamaan seperti memberangkatkan ke Tanah Suci. Menurut pendapat saya ini adalah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Padahal Bapak selaku Wakil Wali Kota hari ini tentu juga ikut mengambil peran sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran dan tanggung jawab Bapak Yusuf Kohar selaku Wakil Wali Kota dalam hal program-program tersebut yang selama ini dirasakan kurang tepat sasaran di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Masih ada waktunya? Cukup? Baik, Pak Yusuf sudah mendengar pertanyaannya. Bapak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak bicara. Silakan. Terima kasih Pak Riko. Jadi memang program di kepemimpinan masa lalu yaitu Pak Herman Ain dan Pak Yusuf Kohar itu memang ada kesehatan gratis, ya kan? Terus ada yang namanya pendidikan gratis, tetapi
saya masih merasakan itu perlu ada perbaikan. Karena terus terang saja kesehatan gratis itu memang berasal dari yang namanya pemerintah pusat, ya kan? Tapi kita pastikan bahwa yang namanya kesehatan gratis itu betul-betul berjalan dan tepat pada sasaran yang akan didapatkan. Terus yang kedua, pendidikan gratis. Pendidikan gratis pun itu dari pusat juga, yaitu dengan adanya dana BOS. Tapi kalau seandainya kita peduli, nah kita bangun yang namanya, berikan yang namanya BOSDA. Nah ini yang harus kita jalankan. Nah sedangkan yang namanya umroh itu memang saya katakan bahwa harus diberikan kepada orang yang punya prestasi. Jadi misalnya guru teladan, ya kan, mungkin marbot yang sudah bekerja mati-matian, dia tidak mampu, kita berangkatkan. Jadi jangan tidak tepat sasaran, dan itu pun harus dilakukan semua untuk agama di Indonesia ini, karena kita NKRI. Itu pendapat saya. Karena terus terang saja saya tidak punya peran di menentukan ini, ya kan? Tapi saya punya pikiran, terus terang saja, bahwa pikiran itu kalau pelaksanaannya salah, itu kita harus perbaiki ke depan. Karena kalau seandainya kami berdua sama Pak Tulus Purnomo menjadi wali kota Bandar Lampung, program ini akan kita mantapkan dan kita akan perbaikin. Jadi kepada siapa yang umroh, betul-betul pada tepat sasaran. Karena itu adalah uang rakyat, uang negara, 1 peser pun tidak boleh kita hilangkan. Jadi memang benar-benar bermanfaat supaya kepada camat prestasi, kan? Nah itu yang dikatakan. Terima kasih. Tadi saya belum mendapatkan jawaban yang pas terkait posisi Bapak sebagai wakil wali kota. Apakah ada peran dalam hal pengawasan program-program tersebut? Sementara di lain pihak Bapak adalah merupakan kader partai yang tentu mempunyai wakil-wakil di legislatif. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak sebagai wakil wali kota dan juga merupakan kepanjangan dari partai politik, tentu minimal bisa mengevaluasi ataupun mengkoreksi program-program yang tadi Bapak katakan adalah program-program baik pemerintah pusat maupun program-program yang selama ini tidak tepat sasaran untuk pelaksanaannya di lapangan. Ibu Eva, saya mendengar bahwa Ibu selalu melakukan yang namanya membina pelaku usaha di Bandar Lampung ini, yang ingin bagaimana cara mendorong kemandirian usaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, seperti menjadi unicorn atau yang namanya dekakon. Terima kasih Pak Yusuf Kohar. Kebetulan saya juga pengurus Dekarnas, dan saya paham benar keadaan di Kota Bandar Lampung khususnya untuk UKM. Dan nanti kalau saya menjadi wali kota Bandar Lampung, karena kemarin saya hanya pengurus, hanya sebagai ketua Dekranas, tapi nanti kalau saya jadi wali kota Bandar Lampung, saya untuk UKM akan saya utamakan. Terutama saya akan melatih anak-anak sekolah yang putus sekolah dan juga bagi remaja putri yang tidak melanjutkan kuliah. Dan saya juga akan mengajak ibu-ibu untuk mengajak ibu-ibu untuk pelatihan di rumah supaya mereka tidak keluar di rumah tapi mereka tetap bisa berkarya. Dan ini sudah dilakukan. Jadi kalau menurut saya Pak Yusuf Kohar, mohon izin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk UKM itu cukup luar biasa. Karena pembangunan di Kota Bandar Lampung juga harus dipikirkan. Kalau masalah UKM itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota dengan memberikan bantuan kepada UKM yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga pelatihan di Kota Bandar Lampung. Masih ada waktu cukup lama, Bu Eva? Ya, dan juga buat Pak Yusuf Kohar, terutama untuk UKM kita yang ada di Kota Bandar Lampung, kita juga udah membina banyak sekali pemerintah yang sebelumnya sudah melakukan pelatihan dan untuk memberikan modal yang cukup lumayan, terutama yang di Gang PU itu sudah kita buat semua dan juga sudah menjalankan pelatihan dan kemasannya juga kita ajarkan. Makanya untuk UKM di Kota Bandar Lampung untuk di tingkat nasional itu sudah cukup luar biasa. Bagaimana? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih Bu Eva. Pak Yusuf Kohar sudah mendengar jawaban Bu Eva. Anda bisa menanggapi lagi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Pak Yusuf bicara. Silahkan. Jadi yang namanya usaha kalau dulu masih sifatnya manual. Kalau sekarang ini Pak Jokowi kan sudah membangun yang namanya fasilitas internet dengan membangun Palaparing Barat, Palaparing Tengah dan Timur.
sehingga banyak yang namanya usaha itu berbasis IT. Itulah yang namanya startup. Jadi startup. Jadi kenapa startup ini perlu kita bangun, yaitu perusahaan yang baru yang berbasiskan komputerisasi atau internet, itulah namanya startup. Nah, startup yang sudah mencapai unicorn, yaitu omsetnya sudah mencapai 1 miliar US dollar. Nah itu. Terus kalau yang dekakon, yaitu startup itu sudah mencapai 10.000 US dollar. Jadi memang kita sekarang ini sudah agak modern sedikit, Pak, supaya maksudnya jangan ketinggalan. Jadi kita jangan ketinggalan zaman. Itu saja, terima kasih. 2 dan 3 sudah saling bertanya jawab. Sekarang giliran 3 dan 1. Ibu Eva bisa bertanya kepada Bapak Riko Menoja. Waktu Ibu bertanya kepada Pak Riko 1 menit dimulai saat Ibu bicara. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, Mas Riko, jika Anda terpilih nanti, bagaimana untuk pesisir pantai yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Jadi yang pasti saya akan mencoba masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu lebih dimanusiakan. Karena hari ini kita tidak melihat ada perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang mulai dari Serengsem, Panjang, Bumi Waras sampai ke Lempasing itu sama sekali tidak ada pembangunan. Jangankan flyover, untuk pembangunan yang sifatnya untuk sebagai masyarakat kota untuk layak tinggal pun saya kira mereka jauh di bawah garis kemiskinan. Saya beberapa kali ke sana, bahkan mereka tinggal di kampung-kampung nelayan yang jalan ke rumah-rumah kayunya pun papannya sudah banyak yang mau rusak, mau ambruk. Tentu ini menjadi skala prioritas. Bagaimana kita merevitalisasi, kita merekonstruksi berbagai macam pembangunan-pembangunan, karena sesungguhnya kawasan wisata di semua wilayah baik nasional maupun dunia ini adalah satu kawasan yang nilai harga tanahnya sangat tinggi dan bisa menjual. Jadi hari ini Bandar Lampung tidak punya. Kita miskin atas destinasi wisata. Kita tidak ada tujuan-tujuan wisata yang berbasiskan laut. Pesawaran kabupaten tetangga yang lebih tua dari Bandar Lampung lebih awal itu sudah punya destinasi, sementara Bandar Lampung yang mempunyai potensi yang sama, mulai laut, gunung, yang mudah-mudahan kalau memang saya diberikan amanah untuk menata kawasan pesisir ini akan kita tempatkan. Yang pertama, bagaimana lebih manusiawi mereka tinggal untuk tetap mengedepankan apa yang menjadi mata pencarian mereka, apa yang menjadi harapan hidup mereka tinggal di masyarakat kota ini. Tentu pelayanan-pelayanan baik kesehatan, pendidikan maupun yang lain-lainnya tetap harus menjadi yang utama. Jadi saya kira berkaitan masalah pesisir ini tentu akan kita lakukan upaya-upaya penataan bagaimana kawasan ini menjadi kawasan yang indah dan nyaman untuk orang berkunjung sebagai destinasi pilihan orang datang ke Bandar Lampung. Ibu bisa menanggapi lagi jawaban Pak Riko. Waktu Ibu 1 menit dimulai saat Ibu bicara. Silakan. Iya. Untuk pemerintah terdahulu sudah memanusiakan yang namanya pesisir pantai. Makanya pemerintah terdahulu tidak pernah yang namanya mengutak-ngatik pesisir pantai. Jadi kalau Mas Riko tadi bilang masalah dimanusiakan, pemerintah dahulu sudah sangat peduli. Terutama untuk yang gratis-gratis di kota Bandar Lampung itu diutamakan untuk mereka. Dan di masa pandemik ini mereka terlebih dahulu yang kita dulukan. Karena di sana memang kebanyakan orang yang tidak mampu. Jadi kalau menurut saya, Mas Riko bilang di sana tempatnya tidak dimanusiakan, itu salah. Karena kami tidak, pemerintahan terdahulu tidak mau mengganggu masyarakat yang ada di sana. Kalau penataan sudah kami jalani, tapi nanti kalau saya sudah menjadi wali kota, itu akan tertata rapi dan tidak mengganggu penduduk yang ada di sana, tetap di sana. Saya Isura Febri Hartati, sampai berjumpa pada debat publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.